Jadi teman-teman, jika kita mendapatkan suatu soal, pertama contoh soalnya adalah data tanaman tebu. Yang pertama kali kita lakukan adalah mencari kelasnya. Jika mencari kelas dibutuhkan dua, yaitu data maksimum dan data minimum. Dari data tersebut didapatkan data maksimumnya 400 dan data minimumnya 352. Oleh karena itu kita mendapatkan range-nya 400 dikurang 352 sama dengan 48. Lalu yang kedua, menentukan kelasnya. Jadi kelas ini biasanya sudah diketahui di soal. Misalnya kelasnya di soal ini adalah 5. Lalu yang ketiga adalah menentukan intervalnya. Menentukan interval dapat diketahui dengan C sama dengan 48 per 5. C sama dengan range per kelas. Jadi di sini 48 dibagi 5 adalah 9,6, lalu dibulatkan menjadi 10. Baik, selanjutnya kita akan membahas dalam membuat tabel distribusi, yang mana tadi sudah diketahui untuk interval kelas untuk panjang kelas 12 10, sehingga di sini ditulislah dari angka 351 sampai 360, di mana itu merupakan interval udah termasuk data terkecil yaitu 352. Kemudian setelah itu kita buat sampai 5 data, dilanjutkan dengan membuat tabel berikutnya yaitu mencari frekuensi. Bagaimana cara kita mencari frekuensi? Cara mencari frekuensi adalah banyaknya data yang muncul pada interval kelas ini. Berapa banyak data yang muncul pada interval pada kelas 351 sampai 360? Berdasarkan data yang tadi, yaitu ada 10 data yang muncul pada interval kelas pertama. Kemudian dilanjutkan pada data kelas kedua, yaitu juga ada 10 data yang muncul pada interval kelas kedua. Ada 13 data yang muncul pada kelas interval ketiga, ada 10 data yang muncul pada interval kelas keempat, dan ada 7 data yang muncul pada interval kelas kelima. Inilah yang disebut dengan frekuensi. Setelah itu kita total semuanya jumlah total frekuensi ini yaitu 50. 10 ditambah 10 ditambah 13, 33 ditambah 10, 43 ditambah 7 yaitu 50. Kemudian kita lanjut membuat tabel berikutnya yaitu mencari nilai tengah atau XMI. Bagaimana cara kita mencari nilai tengah atau XMI? Yaitu dengan menggunakan rumus batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2, yang mana dimaksud dengan batas bawah itu merupakan nilai 351, sedangkan batas atas itu merupakan 360, ditambah mereka kemudian dibagi dengan 2 mendapatkan hasil 355,5. Kemudian begitu pun dengan data kedua dan sampai data kelima, dia merupakan penjumlahan dari 361 ditambah 370 dibagi dengan 2. Kemudian data ketiga ini hasil penjumlahan dari 371 ditambah 380 dibagi dengan 2, dan seterusnya sampai data kelima. Setelah itu kita total nilai tengah ini yaitu dari 355,5 sampai 395,5 ini ditotal semua, dapatlah sigma dari XMI atau sigma dari nilai tengah yaitu 1187,5. Baru setelah itu kita akan mencari pada data selanjutnya yaitu nilai frekuensi dikali dengan nilai tengah, yaitu 10 dikali 355,5 didapatlah hasil 3555 atau 3555. Kemudian frekuensi kedua atau kelas kedua dikali dengan 365,5 mendapatlah nilai F dikali XMI nya yaitu 3655, sampai data kelima yaitu 7 dikali dengan 395,5 yaitu diperoleh nilai 2768,5. Setelah diperoleh semua data F dikali XMI nya ini, kita total semuanya, kita sigmakan, kita jumlah semua data ini, didapatlah hasil sigma F XMI yaitu 187,15. Kemudian kita pada data selanjutnya yaitu XMI dikurangi mu, di mana mu ini merupakan mean. Nanti kita akan mencari nilainya terlebih dahulu, baru nanti kita jumlahkan di sini. Yaitu selanjutnya bagaimana cara kita mencari mean? Cara kita mencari mean yaitu dengan menggunakan rumus mean sama dengan sigma F dikali XMI dibagi dengan F atau sigma F. Itu merupakan sigma F di sini merupakan nilai data keseluruhan atau total frekuensi. Kemudian di sini sigma
data total dari frekuensi kali nilai tengah, yaitu ini 187,15. Kemudian tinggal ditulis di sini 187,15 dibagi dengan 50, didapatkanlah hasil yaitu 374,3. Nah, 374,3 ini baru kita masukkan ke sini ke tabelnya, pengurangan untuk XMI dikurangi mu. Jadi nanti XMI 355,5 dikurangi 374,3 didapatkan hasil minus 18,8. Kemudian 365 dikurangi 0,5 dikurangi 374,3 didapatkan min 8,8. Kemudian 375,5 dikurangi 374,3 dihasilkan 1,2 sampai data kelima yaitu 395,5 dikurangi 374,3 didapatkan hasil 21,2. Setelah itu baru kita total ini yaitu mendapatkan hasil nilai totalnya itu 6. Setelah itu kita sudah mendapatkan nilai ini, kita pangkatkan, membuat tabel selanjutnya yaitu dengan dipangkatkan XMI atau nilai tengah dikurangi mean kuadrat. Jadi ini dipangkatkan minus 18,8 atau minus 18,8 dipangkatkan 2 hasilnya 353,44. Kemudian minus 8,8 dipangkat 2 hasilnya 77,44. 1,2 dipangkatkan 2 hasilnya 1,44. Kemudian 11,2 dipangkatkan 2 hasilnya 125,44. Kemudian 21,2 dipangkatkan 2 hasilnya 449,44. Setelah didapatkan data XMI dikurangi 42, data tersebut 5 data ini ditotal sehingga diperolehlah nilai sigma atau total dari XMI dikurangi 42 itu 1057,2. Baru setelah itu kita berlanjut untuk mencari median. Bagaimana cara kita mencari median dengan cara interpolasi, yaitu ME merupakan simbol dari median sama dengan LI ditambah dalam kurung N per 2 dikurangi sigma FL dibagi F median dikali C. LI ini apa? LI ini merupakan nilai batas bawah pada frekuensi kelas median. Kemudian N ini merupakan banyaknya data yang ada, F median ini merupakan kelas median, dan sigma FL ini merupakan nilai terendah sebelum nilai median. Total dari sebelum nilai median tersebut. Bagaimana cara kita mencarinya? Yaitu pada kita jumlahkan dulu nilai ini, yaitu N dikurangi 2 dibagi 2. N dibagi 2 yaitu 50, karena kan data di sini ada 50. Jadi 50 dibagi 2 hasilnya 25. Kemudian 25 di sini kita cari pada frekuensi di sini pada kelas berapa, pada frekuensi kelas berapa mencakupi angka 25, termasuk ada angka 25-nya. Kalau misalkan yang kelas pertama 10, ini kan tidak ada angka 25. Kemudian kalau 10 ditambah 10 juga itu masih 20, belum ada angka 25, belum mencakupi angka 25. Kita tambahkan lagi ke kelas ketiga, ini jadinya 10 tambah 10 tambah 13 jadinya 33. Apakah angka 25 termasuk pada interval ini? Termasuk. Berarti untuk kelas mediannya kita tandai ada di angka 13. Ini merupakan kelas mediannya, di mana kita dapat menulis di sini sebagai F median. Jadi itu F mediannya. Kemudian sigma FL-nya yang mana? Sigma FL-nya kan merupakan nilai total sebelum kelas median, di mana dia nilainya lebih rendah dari kelas median. Berarti kan dia lebih rendah dari nilai sebelumnya ketika di total. Yaitu kan di sini ada 10 sama 10. Jadi di total 20 ditaruh di sigma FL. Karena kan dia kalau semisal, karena kan kelas mediannya jadi angka 13, dimana kalau di total di sini jadinya 33. Jadi bukan ini yang kelas mediannya bukan 30,3, tapi pentotalan sebelum kelas median, yaitu 10 ditambah 10 sama dengan 20 merupakan hasil dari sigma FL. Baru setelah itu nilai C ini nilai apa? Nilai C itu merupakan panjang kelas atau panjang interval yang sudah diketahui tadi. C-nya 9,6 dibulatkan menjadi 10. Jadi di sini ditulis 10, kita masukkan L ini merupakan
Bagi 371 dikurangi 0,5 jadinya 370,5. Jadinya ini 370,5. Ditaruhlah di sini semuanya hasilnya sehingga didapatlah nilai mediannya yaitu 374,3, yaitu ada di interval kelas ketiga. Ada di interval ini, berarti benar mediannya ada di kelas ketiga. Kemudian bagaimana cara mencari modus dengan cara interpolasi? Itu dengan menggunakan rumus FO atau sebagai simbol dari modus sama dengan LI, yaitu merupakan batas bawah dari suatu frekuensi, di mana nanti ini merupakan nilai dari frekuensi terbesar pada satu data. Kemudian delta 1 dibagi delta 1 ditambah delta 2 dikali C ini ditambah ya teman-teman. Dari sini ada ditambah. Kemudian di sini LI-nya berapa? Kan LI ini merupakan data terbesar pada frekuensi. Data terbesarnya di sini berapa? Dari angka 10, 10, 13, 10, 7. Data terbesarnya kan ada di sini, ada di angka 13. Berarti ini juga merupakan modus, kelas modus. Dan kebetulan juga sama ya dengan kelas median. Seharusnya biasanya di soal-soal juga harusnya beda, tapi kan ini kebetulan sama. Dan tidak apa-apa, ini di sini tetap merupakan kelas modus. Kemudian ini bagian I-nya, yaitu 371 dikurangi 0,5, hasilnya 370,5, ditaruh di sini. Kemudian delta 1 itu apa? Delta 1 itu merupakan hasil selisih dari nilai kelas sebelum modus. Sedangkan delta 2 merupakan selisih dari setelah modus. Jadi kan modusnya ada di angka 13. Delta 1 kan merupakan hasil selisih sebelum kelas modus. Berarti 13 dikurangi 10. Jadi di sini 13 dikurangi 10 hasilnya 3. Kita tulis di sini 3. Kemudian delta 1 sama 3, kemudian delta 2 kan hasil atau selisih dari nilai frekuensi kelas setelah kelas modus. Di sini kan 10 juga. Setelahnya kan 10, berarti 13 dikurangi 10, ya 3 juga. Kita tulis di sini 3. C-nya merupakan panjang interval atau panjang kelas yaitu 10. Kita tinggal hitung, didapatlah hasil yaitu nilai modus 375,5. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai varians populasi, standar deviasi, dan juga koefisien varian. Bagaimana cara kita mencarinya? Yaitu dengan menggunakan rumus untuk varians populasi, kita dapat menggunakan rumus sigma kuadrat, di mana ini merupakan sigma kecil dalam matematika, sama dengan sigma fi ataupun frekuensi dikali dengan XMI dikurangi mu pangkat 2 per n, di mana XMI ini merupakan nilai tengah dikurangi median dikuadratkan lalu dibagi dengan total data atau total frekuensi. Tadi kan sudah kita hitung ya bagaimana terkait dengan nilai XMI dikurangi median kuadrat. Hasilnya ini kan, hasilnya di sini ada di tabel ini, yaitu untuk nilai itu ada 353,44, 77,44. Ini dikalikan dengan frekuensi yaitu 10 pada data pertama. Didapatlah di sini 3534,4. Kemudian ini 7,4 dikali dengan 10 juga diperolehlah data 374,4 dan seterusnya sampai 449,44 dikali dengan 7 sehingga diperoleh hasil yaitu 3146,08. Nah, setelah diperoleh ini semua, kita total jumlahkan ini semua, kita jadikan sigma fi dikali xfi dikurangi mu atau median pangkat 2. Didapatlah hasil 8728. Ini merupakan nilai dari sigma fi dikali xfi dikurangi mu atau median. Kemudian nilai ini dimasukkan ke dalam rumus ini. Jadi 8728 di sini dikurangi dengan n ataupun banyaknya data yaitu 50. Jadi kita tulis 50 di sini sama dengan ini dijumlahkan hasilnya 174,56. Kemudian bagaimana cara kita mencari standar deviasi? Cara mencari standar deviasi itu cukup mudah karena dia hanya akar dari nilai varians populasi. Jadi sigma sama dengan akar varians populasi
berapa di sini nilainya, yaitu 174,56, tinggal dimasukkan angka 174,56 berapa, yaitu 13,21. Ini merupakan hasil dari standar deviasi. Dilanjutkan yaitu untuk yang terakhir, yaitu varian koefisien variasi ataupun koefisien varians dengan menggunakan rumus sigma, yaitu standar deviasi dibagi dengan n. Sigmanya berapa? Sigmanya yang didapat di sini ataupun standar deviasinya didapat 13,21, ditulis mu-nya atau n-nya berapa? Tadi mu-nya kita dapat yaitu 374,3, kita tulis di sini, kita jumlahkan, kita bagi ini berapa hasilnya, itu didapat nilai 0,0353. Itu merupakan nilai dari koefisien varians.